Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan 3 video saya sebelumnya yang telah membahas soal dan jawaban tes formatif modul 1 pedagogik. Dan pada video kali ini kita akan fokus ke modul 1 pedagogik KB4 yaitu dengan materi kurikulum pendidikan di Indonesia. Kita lanjut saja ke soal. Soal nomor 1, kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang membuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawabannya adalah D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Kita lanjut ke soal nomor 3, tapi sebelumnya bagi sahabat guru yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info update terkait soal dan jawaban tes formatif maupun summatif modul pedagogik selanjutnya. Nomor 3. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka, peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran summatif. Jawabannya adalah B. Peran kritis dan evaluatif. Selanjutnya soal nomor 4. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum. Jawabannya adalah C. Pengembangan kurikulum. Next, kita lanjutkan soal nomor 5. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Jawabannya adalah faktor sarana dan fasilitas, yaitu B. Next, kita lanjut ke soal nomor 7.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawabannya adalah D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Soal nomor 8. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Soal nomor 9, seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak mengajarkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban yang tepat adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Maaf sahabat guru, untuk pilihannya saya lupa untuk memberikan simbol A, B, C, D, dan E, namun itu bisa kita urutkan dari A sampai E. Soal terakhir nomor 10, dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jawaban yang tepat adalah C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini yang membahas tentang tes formatif soal dan jawaban modul 1 pedagogik tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Sampai ketemu di video saya selanjutnya akan membahas tes formatif modul 1. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.